Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti judulnya, di video kali ini adalah tentang politik luar negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru atau pada masa Presiden Soeharto. Oke guys, jadi Orde Baru ya. Orde Baru ini merupakan perpindahan atau perubahan orde dan perubahan presiden di Republik Indonesia juga, dan pada masa ini itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru ini Indonesia itu memasuki era demokrasi Pancasila guys. Jadi segala kebijakan negara, segala peraturan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal ini itu juga bukan tanpa alasan, tetapi untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Dan dalam pengambilan kebijakan luar negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto tetap menerapkan politik luar negeri yakni bebas aktif begitu ya, yang membuat Indonesia dalam dunia internasional juga terlihat independen lagi. Dan hal ini tuh ditegaskan dalam ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966 gitu. Dan jika pada Orde Lama itu politik luar negeri kita Indonesia itu lebih fokus pada ranah global gitu ya, karena adanya politik mercusuar. Kalian lebih baik nonton video aku yang sebelum ini gitu ya, biar paham lagi. Tadinya berfokus pada politik global, kemudian pada Orde Baru ini fokus politik luar negeri Indonesia itu bertahap ya, bergerak dari ranah regional kemudian ke ranah global juga gitu. Dan instrumen yang sering digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional ialah ada beberapa ya. Yang pertama investasi swasta, diplomasi untuk bantuan dan dukungan asing, kemudian perdagangan bebas, kemudian kekuatan militer, daya tahan regional. Dan pada tahap ini Indonesia itu secara konsisten dan bangga dengan tenang gitu ya, menunjukkan kemajuan yang pesat dalam segi ekonomi dan pembangunan. Tentu ini merupakan hal yang bagus gitu ya untuk pembangunan dalam negerinya, dan tentunya hubungan di luar negerinya juga. Kemudian karena Presiden Soeharto itu basicnya sebagai putra dari keturunan, maksudnya putra dari garis keturunan pertahanan NKRI gitu ya, beliau basicnya militaristik sekali, memiliki karakter kepemimpinan yang mengutamakan pertama visi tentunya, visi dan misi yang jangka panjang. Dan beliau Presiden Soeharto juga terkenal pandai dalam hal mengatur strategi, detail juga cerdas dalam mengolah kesempatan yang datang gitu. Dan hal ini tentu kepribadian seseorang berbeda-beda, dan tentu ini juga kepribadian Presiden Soeharto juga berbeda dengan kepribadian Presiden Soekarno. Yang Presiden Soekarno itu lebih hangat dan populer gitu ya, kayak lebih humble gitu. Namun tidak ada yang salah di sini kayak gitu, karena Presiden Soeharto yang muncul sebagai sosok yang formal dan hangat, maksudnya tidak hangat dalam bergaul begitupun, ini justru menjadikan tindakan serta keputusan-keputusan kebijakan politik luar negeri Indonesia itu cenderung lebih efisien dan tidak pandang bulu. Jadi kita lebih tegas nih dalam dunia internasional gitu. Jangan kalau kita nggak enakan gitu ya, walaupun itu ada sisi baik buruknya, ada plus minusnya sendiri ya teman-teman. Kemudian dari yang tadinya tegas dan sangat efisien tidak pandang bulu tersebut, akhirnya gaya kepemimpinan dari Presiden Soeharto ini adalah terpusat dan banyak mengerahkan militer sebagai garda utamanya gitu guys. Dan walau hal ini kemudian membawa sistem kenegaraan yang cenderung otoriter dan tersentralis, namun kita jangan dulu bicara akhirnya ya, kita bicara proses di dalamnya dulu. Pada tahun jadi Presiden Soeharto itu kan menjabat itu berarti dari tahun 1966 sampai 1998 ya, ada kurang lebih 32 tahun ya, atau 3 dekade ya.
Jadi pada tahun 1965 hingga 1980-an ini politik Indonesia itu cenderung lebih low profile atau lebih gambarnya lebih soft gitu, dan tanpa banyak manuver dan tapi tetap konsisten gitu. Namun ketika memasuki pertengahan 1980-an hingga 1998 sampai akhir masa jabatannya Presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia ini kembali menunjukkan sisi high profile-nya. Jadi yang banyak aktif begitu ya di ranah internasional, dan ada banyak perubahan arah yang dilakukan oleh Presiden Soeharto terutama terkait politik luar negeri Indonesia, dimulai dengan penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya pada Orde Lama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu sempat ada konflik begitu, namun pada 11 Agustus 1966 di Jakarta ini ditandatanganinya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian Indonesia juga memperbaiki citra hubungannya dengan cara bergabung kembali setelah sebelumnya keluar dari PBB, kemudian bergabung kembali serta mencetuskan konsep ini nih, Global Neighborhood Policy atau realisasi konsep dari Good Neighborhood Policy, kebijakan bertetangga yang baik begitu ya, kalau kita bahasakan di Indonesia itu kayak kita harus dengan tetangga itu harus baik begitu, jadi disebutnya Good Neighborhood Policy. Kemudian realisasi dari konsep policy ini dilakukan dengan cara membentuk adanya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Itu. Kemudian pada masa Orde Baru juga politik luar negeri ini juga melakukan perbaikan hubungan luar negeri terutama dengan pihak Barat yang tadinya kan sempat lebih berpihak ke poros timur dan mengabaikan pada saat Orde Lama ya, mengabaikan Barat. Namun saat Orde Baru ini Presiden Soeharto itu mengembangkan hubungan dengan dengan poros Barat begitu, walaupun tidak seluruhnya dalam semua bidang begitu ya, dalam ini pembangunan ekonomi di sini. Jadi kedekatan Presiden Soeharto dengan blok Barat ini semakin jelas juga setelah terbentuknya Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, IGGI gitu ya, IGGI gitu. IGGI sendiri berisi beberapa negara gitu ya, seperti Amerika Serikat, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris. Terus ada anggota World Bank, International Monetary Fund atau IMF, and then there's also Asian Development Bank atau ADB. Juga termasuk dalam anggota IGGI ini ya. Nah, sehingga yang tadinya Indonesia itu terkenal berprofil keras gitu ya terhadap poros Barat gitu, akhirnya sekarang lebih melunak dan bersahabat dengan poros Barat. Kemudian hingga pada pertengahan ini masa-masa keemasan gitu ya, 1980-an yang merupakan momen Indonesia itu berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi hingga pertumbuhan ini tuh pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi di kawasan Asia Tenggara, bayangkan. Dan kita juga berhasil jadi negara yang mempunyai swasembada pangan sendiri ya saat itu. Dan bahkan Indonesia juga sempat disebut sebagai the next Asian Tiger gitu, karena dalam membangun ekonomi akibat dominasi di Asia Tenggara berkaitan dengan politik luar negeri antara bukan di kawasan Asia Tenggara, juga dalam kerjasama ASEAN-nya, jadi disebut sebagai the next Asian Tiger. Dan kemudian ada sejumlah prestasi juga yang diraih Indonesia berkaitan dengan politik luar negeri. Ini sebenarnya ada beberapa, ada banyak, yang ini aku sebutkan yang beberapa aja gitu ya. Antara lain Indonesia yang mengadakan agenda penting internasional seperti peringatan 30 tahunan Konferensi Asia Afrika pada 1985, kemudian ada Jakarta Informal Meeting pada 1988, kemudian ada normalisasi hubungan dengan China yang pada
1990 yang pada Orde Lama itu kan sempat tadinya itu ditutup saat ada peristiwa kelam G30 SPK itu. Kemudian namun pada 1990 ini hubungan dengan Cina atau Republik Rakyat Tiongkok ini dibuka kembali atas alasan ekonomi gitu ya. Dan ini juga sebagai bentuk apa ya namanya, kayak sentralisasi lagi, kayak kita benar-benar sebagai negara non-blok loh gitu, karena kita juga selain menjalin hubungan dengan Barat ya tadi dengan adanya IGI ini, dan kita juga membuka akses ataupun kerjasama lagi dengan negara-negara komunis, contohnya itu dengan Republik Rakyat Tiongkok ini atau China tuh. Dan prestasi lain juga, Indonesia juga menjadi ketua dari gerakan non-blok loh pada tahun 1992 dan ikut serta dalam Asia Pacific Economic Cooperation APEC kalau nggak salah itu pada 1994. Namun teman-teman, ini beberapa prestasi dari politik luar negeri Indonesia ya, yang membangun citra dan membangun citra di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Namun ternyata sangat disayangkan ya, sikap low profile yang Indonesia terkenal di luar negeri ini ternyata tidak terjadi di dalam negerinya gitu. Pemerintah Soeharto ini memiliki sikap yang sangat tegas dan keras terhadap rakyat Indonesia, dan hal ini menyebabkan demokrasi di dalam negerinya itu mati gitu ya. Sentralisasi yang selama 32 tahun ini dalam pemerintahan yang tersentralisasi ini akhirnya menyebabkan lambat laun nih memicu banyak gerakan perpecahan atau separatis di tubuh NKRI gitu. Dan terjadinya banyak gerakan separatis sejak adanya referendum kemerdekaan Timur Timur. Kemudian provinsi-provinsi lain mendapatkan semangat kayak gitu, kayak menuntut referendum meniru Timur Timur gitu, guna melepaskan diri Indonesia. Antara lain seperti di Aceh ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan juga Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua Barat. Dan hal inilah kemudian yang juga menjadi penyebab menjadi hambatan dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru ini. Kemudian yang tadinya diplomasinya udah profesional banget ya, yang awalnya sudah konsisten gitu di jalan Indonesia, kemudian bergeser lagi menjadi security diplomasi yang menempatkan tokoh-tokoh militer sebagai duta besar negara. Nah, pada titik inilah kemudian militer benar-benar banyak berperan dalam politik luar negeri Orde Baru yang semakin menjadi high profile lagi gitu ya, makin keras lagi gitulah. Hasilnya adalah sebuah pemerintahan yang otoriter selama 3 dekade, 32 tahun kemudian dijatuhkan oleh people power gitu ya, kekuatan orang-orang pada masa reformasi, dan maka berakhirlah kemudian pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto. Ya, walaupun ini pemerintahan juga termasuk yang rekor gitu ya di Indonesia, menjadi pemerintahan yang terlama gitu, berlangsung selama kurun waktu 3 dekade, 1966 sampai 1998. Aku tadi awal nyebutin bener nggak ya? Mudah-mudahan sih bener. Aku kadang susah nginget angka guys, nggak tahu kenapa. Tapi kalau lagi sadar ya inget sih. Rezim yang secara kontinu ini dipimpin oleh Jenderal Soeharto ya, yang dipilih oleh MPRS untuk tadinya menggantikan Presiden Soekarno, resmi berakhir setelah dipaksa turun oleh kalangan mahasiswa dan kalangan yang menginginkan pembaharuan di Indonesia gitu. Citra baik politik ya, yang tadinya di luar negeri itu sangat bagus di mata dunia gitu ya, di dunia internasional. Namun ternyata tidak dibarengi oleh citra baik di dalam negerinya. Banyaknya tindakan korupsi, kolusi, nepotisme juga menjadi salah satu, juga ada krisis ya saat itu, menjadi beberapa ya penyebab lah gugurnya rezim Soeharto gitu. Dan masuklah kemudian Indonesia pada masa reformasi dengan kepemimpinan Gus Dur waktu itu. Dan pada masa kepemimpinan Ibu Megawati, Presiden SBY sampai saat ini, Indonesia juga masih mengklaim bahwa pemerintahannya itu Indonesia tetap menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif tentunya. Itu aja guys
semua materi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan oh ya, disclaimer lagi tambahan gitu ya, aku lupa tadi menyampaikan di depan, untuk barangkali aku ada miss kata atau salah statement atau kurang lengkap atau ada yang tertinggal, please feel free to comment. Tolong lengkapi, tolong remind aku, tolong kasih penjelasan biar aku juga belajar, biar teman-teman yang nonton video ini kemudian juga belajar lagi. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.